Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Sorry guys, aku agak pilek. Aku lagi nggak enak badan. Insya Allah ini bisa resonate. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang sudah aku sebarkan di dalam kartu tarotku. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan nama doa iya. Oke, aku lihat di sini ada Six of Pentacles and the King of Wands and the Eight of Pentacles. Oke, kamu bisa berdealing dengan Earth sign, Fire sign, and Libra. Ya, aku lihat ada timbangan. So, maskulin tuh lagi memperbaiki satu tentang keuangan, and the Water sign. Oke, memperbaiki suatu keuangan, karir, atau memperbaiki rencana hidupnya dia. Tapi dia juga bisa aja memperbaiki tentang karma di masa lalu. Ini bisa karma yang 6 tahun lalu atau 6 bulan yang dia melakukan kesalahan gitu ya. Ada rencana dia ingin memperbaiki, tapi semua baru rencana ya. Kalaupun dikerjakan, ini butuh waktu ya. Tidak bisa dipaksakan kapannya, tapi ada keinginan. Dan semua butuh waktu. Ya. Dan ya Allah. Aku ngeliat di sini the Tower in the reverse. So dia pernah kembali sama kamu atau coba untuk memperbaiki, tapi stuck. Karirnya juga stuck ya, tidak ada kemajuan. Tuh ya, nggak ada kemajuan. Jadi dia keadaannya tuh kalau dibilang hancur banget enggak, tapi ya gimana sih kalau stuck dalam kehancuran tapi nggak ada selesainya gitu loh. Dan dia coba untuk memperbaiki sih ya tentang janjinya dia, dan coba untuk memperbaiki predikatnya dia juga ya, karir dia juga coba untuk bisa belajar berbagi ya tentang rencana masa depan. Aku ngeliat ya, tapi stuck kehidupannya ya karena masalah terus aja datang dalam hidupnya. Mau kembali ke kamu juga belum bisa ya, belum bisa karena dia masih pakai ego, masih menggenggam egonya dia karena dia ingin menaklukkan kamu dan orang lain juga. Pada akhirnya dia keblok untuk bahagia. Dan ya aku lihat sih dia banyak keraguan ya dalam hidupnya. Dan dia coba untuk bisa fokus dalam kerjaan, menata masa depan dia lagi, tapi stagnan ya. Karena apapun yang dia kerjakan nih berantakan terus dan tidak ada solusinya gitu. Jadi masa depannya dia juga nggak jelas.
revenge. Nine of Pentacles. So ya, dia dengan orang baru ini coba memperbaiki masa depannya dengan orang baru. Iya, tapi bingung, nggak ada kejelasan dengan orang barunya. Dan dia juga stuck dalam kehidupan halusinasi. Tuh. Karmanya terulang terus, sedangkan kamu di sini sudah bisa meninggalkan, sudah bisa memaafkan ya rasa kehilangan kamu, rasa trauma kamu coba untuk kuat sih ya, menyembuhkan trauma kamu. Walaupun terkadang masih rasa sakit, terkadang ada rasa nangis, sedih gitu ya, tapi kamu masih kuat. Dan maskulin ini memang masih berbagi ya dengan orang lain. Karena bagi dia kestabilan hidup itu penting, yaitu dengan berbagi dengan orang lain, terutama yang membawa benefit ya. Dan aku lihat di sini dia dengan orang baru ini juga mulai dari nol ya kehidupannya. Tapi ya itu dia, dihantui tentang kegagalan terus menerus. Jadi dibilang hancur juga enggak, dibilang enggak juga hancur gitu, enggak jelas. Sehingga ya keberuntungannya dia up and down dan mengalami suatu pembayaran karma berulang kali, bukan hanya sekali dua kali, jadi berulang kali. Jadi karmanya itu nggak langsung brek jatuh dikit-dikit gitu. Itu yang membuat sakit sih sebenarnya. Dan maskulin ini kan coba untuk bisa mensukseskan lagi kehidupan dia sendiri ya. Ingin rasanya memperbaiki hubungan ini sama kamu, tapi memang butuh waktu ya. Ada yang sampai ada yang sampai 3-4 tahun ya, atau bisa sampai 8 tahun paling mentok untuk kembali ke kamu ya, menyadari karena kestabilan hidupnya dia ini ya dihantui tentang ketidakseimbangan ya. Jadi ya banyak masalah, karma terus menerus ya, dan keberuntungannya juga up and down, nggak stabil. Karena maskulin ini kan coba untuk bisa kuat menjalani hidup. Kita nunggu azan dulu ya. Allahu Akbar. Hai guys, kembali lagi. Oke. So kalau aku lihat di sini, kamu sudah bisa menerima tentang kehilangan. Kamu sudah bisa menerima tentang perceraian. Kamu memaafkan semua. Kamu coba untuk tegar. Kamu coba untuk optimis. Di dalam diammu, kamu penuh belajar tentang spiritual dalam hidup. Ya, kamu sudah kehilangan komitmen, kehilangan kestabilan hidup dengan maskulin, ya, feminim. Kamu banyak belajar tentang karmik, tentang twin flames, ya. Dan maskulin di sini
aku lihat dalam posisi energinya, dia depresi, stres, karena kamu sudah bisa menerima ataupun kamu sudah bisa menaruh surat perceraian ataupun sudah bisa meninggalkan maskulin, ya. Dia depresi, ya, stres karena cinta sejatinya dia akan hilang. Dan ada rasa takut yang berlebihan oleh maskulin yaitu tentang kehilangan kamu sebenarnya, tapi nggak dia tunjukin, ya. Dia nggak nunjukin ke kamu, dia nggak nunjukin. Dan aku lihat dia bermimpi buruk terus, ya, tentang perceraian, dan dia nggak nerima, sedangkan kamu di sini sudah menerima, ya. Makanya dia ingin memperbaiki image-nya dia, memperbaiki kriteria hidupnya dia, tapi dia bingung harus mulai dari mana memperbaiki karakter dia. Sedangkan ya kehidupan dia pun marat-marit, ya, karena pembayaran karma terus terulang, belum selesai. Dan aku lihat dia masih dengan orang barunya dan terperangkap dalam masa depan yang mandek ibaratnya, ya. Karena ini adalah pembelajaran hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, terutama kita tidak tersakiti, ya, tapi dia menyakiti, ini pembelajaran. Situasi maskulin. Wow, kamu banget ini. Kamu gak bisa jauh dari kucing ataupun anjing, ya, binatang lah, ya, yang membuat kamu merasa tertolong atas energi negatif. Tapi kamu juga coba untuk kuatkan spiritual kamu, ya. Ketika kamu memilih ending berjuang tentang dia, di sini dia coba untuk memulai kehidupan dengan orang barunya dengan harapan mulai dari nol itu akan lebih indah dan lebih baik dengannya. Ya, tuh. Tapi ternyata malah stuck. Pekerjaannya juga nggak jelas, karirnya nggak jelas, predikatnya juga tidak jelas, jadinya, ya. Dan kamu feminim di sini, kamu lebih misterius sekarang, lebih banyak diam, ya. Tuh, ya. Maskulin bingung tentang keuangan, tentang kesuksesan, karena dia dengan karmik masalahnya itu uang terus, ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi setelah ending dengan kamu, sifatnya karmik ini keluar. Uang, ya. Alasannya ada aja. Jadi karmik ini coba untuk memeras keuangannya si TM. Bahkan karmik juga menerima uang dari pasangan gelapnya yang lain, ya, atau pasangan sahnya. Karmik memiliki pasangan yang lain gitu.
Wow, DM. Dia depresi ya, stres, kecewa dengan drama yang dia genggam, dan dia ada rasa takut untuk memperbaiki apa yang sudah dia buat. Pada akhirnya dia coba untuk istirahat, untuk menenangkan dirinya. Bisa aja dengan breakup, tapi bisa aja nih kekecewaannya menjadi ya kebahagiaan yang melelahkan buat dia. Jadi dia move on dari kamu, walaupun dia bahagia dengan orang ketiga, tapi lelah rasanya. So, ini jadinya karmik ini meres ya, meres dia. Dan aku lihat di sini kamu coba untuk ending ya, menstabilkan lagi hubungannya dengan DM. Karena kamu coba untuk memperbaiki tentang spiritual kamu. Kamu ingin meraih impian kamu. Walaupun masih bingung ya, mau milih yang mana tentang cita-cita kamu. Jadi kamu lebih misterius. Dan aku lihat di sini kamu dan dia sebenarnya sudah sepadan, sudah hampir sama gitu ya. Dan kalian ini saling kuat-kuatan dalam meraih masa depan sekarang. Jadi kayak nunjukin masing-masing. Cuma bedanya kalau DM masih dengan karmik, sedangkan kamu dengan duniamu sendiri. Walaupun kamu tahu banyak yang ingin berbagi dengan kamu, ingin bersama dengan kamu, tapi kamu lebih fokus pada dirimu sendiri. Dan aku lihat DM sama kamu kan ending ya, secara koneksi gitu ya, fisik, dan berbeda jarak juga gitu. Sehingga DM ini mempunyai rencana membuka lembaran baru lagi dengan orang baru, yang mana dia pikir mulai dari nol ini dia akan lebih baik lagi gitu. Tapi ternyata malah masa depannya menjadi stuck, tidak ada kejelasan ya, untuk meraih kesuksesan lagi seperti dia mendapati dengan kamu, keberuntungan ya. Sedangkan kamu ini mendapatkan keuangan dari manapun nih, up and down, jadi dari dua sisi. Tapi hati-hati, jangan sampai bingung ya. Kita lihat lagi situasi maskulin. Kamu coba untuk kuat menjalani karma kamu, entah karma dari 6 tahun yang lalu ya, kamu perbuat. Sekarang kamu coba untuk berani melangkah dalam kehidupan masa depan kamu sendiri. Wow, tadi aku bilang juga apa tentang dirimu sendiri. Kamu lebih optimis mencari jati dirimu, mencari spiritual untuk dirimu, mencari kebenaran dalam dirimu, kesalahan dalam dirimu. Kamu coba untuk memaafkan ya, koneksi di masa lalu ya, aku lihatnya. Dan maskulin di sini aku lihat
rencana kehidupannya dia ini bisa ending ya, bahkan karirnya. Karena dia selalu menyimpan rahasia, menyimpan rencana yang lainnya. Ya, untuk meraih kebahagiaan. Dia bisa aja kembali dengan kamu sih, aku lihat. Karena dia melihat kamu sudah meraih kesuksesan ya, hal positif dalam diri kamu. Tapi di sini dia memperbaiki masa depannya dia dengan orang barunya ya. Jadi kayak ya kalau nggak dapat kamu, ya dia dengan orang baru. Pada akhirnya dia hanya bisa menunggu dan menunggu. Tidak ada hasil, ya. Dan aku lihat dia bosan sih, ya bosan dengan orang baru ini. Kerja, tapi nggak ada hasil, obsesi doang, ya. Dan ya dia merasa nggak nyaman sih dalam penantian meraih masa depan dengan orang baru ini ya. Karena kan dia nggak sabar dengan prosesnya. Dan maskulin situasinya ini mengalami suatu kegagalan ya, jadi tidak ada perkembangan. Dia mau dapati uang gede juga hanya menghayal ya, ngimpi doang ibaratnya tuh ya. For the sword, ngimpi doang, menghayal aja. Kadang dia lelah ya tentang impiannya dia, terutama masalah keuangan ya, capek gitu. Tapi ya dia selalu mengulang hal yang sama, menduakan ya, dan lari dari pembayaran karma tuh. Menduakan ya suatu komitmen pembayaran karma tuh. Pada akhirnya nanti ending. Sebagian dari DM ini bisa dipecat, bisa dengan kematian ya, perbuatannya bisa dengan kematian. Jadi dia banyak belajar tentang kehidupan, yang mana ya dia menyimpan kebahagiaan dia sendiri, tapi terkadang dia takut akan kematian ya, aku lihat. Dan the bottom of the deck, Ten of Pentacles, Page of Cups, and the Five of Pentacles, Seven Sword, and the Ten of Sword, the Lovers. Dia mantau kamu ya, merasa kamu adalah kembaran jiwanya dia, dan dia tersakiti sendiri oleh cara dia mengkhianati kamu. Dan dia coba memakai jalan pintas juga ya, untuk bisa memantau kamu, bisa kembali lagi dengan kamu. Dia juga memakai topeng ya. Dia merasa menjadi korban, play victim, kamu yang meninggalkan dia ya. Tapi di sini dia akan pura-pura merindukan kamu, kangen dengan kamu ya, merasa kehilangan kamu demi kestabilan hidupnya dia lagi. Kita lihat situasi maskulin. Bingung akan impian hidupnya dia untuk meraih bahagia, terutama kembali ke anak ataupun mencapai kebahagiaan yang lebih stabil lagi seperti dulu. Bermimpi bisa kembali dengan kamu, iya, stabil, bahagia, positif gitu ya. Tapi di sini ya dia harus endingkan hayalannya dia. Kalau dia mau meraih kestabilan hidupnya lagi, dia harus konsisten dengan satu orang ya. Karena di sini kamu sudah memulai kehidupan baru, aku lihat. Kamu sudah mulai bisa membahagiakan diri,
membahagiakan anak. Wow, feminim. Kebaikan kamu akan kamu dapati. Kamu juga bekerja keras akan meraih kestabilan hidup lebih baik lagi, dan kamu sudah memulai memperbaiki spiritual hidup kamu lebih fokus lagi, karena si maskulin ini menghayal bisa sukses lagi dalam hidupnya. Harapan dia dengan orang baru ini, ya rezekinya akan lebih besar dibandingkan ketika dengan kamu. Tapi hanya menunggu dan menunggu. Dia di sini juga tidak terbuka ya dengan orang barunya, tentang jati dirinya dia, tentang siapanya dia. Dia juga menyimpan keinginan dia untuk sembuh kembali ke kamu. Sedangkan kamu di sini sudah siap dengan membuka lembaran baru, belajar setia, belajar menjaga, belajar sukses ya untuk masa depan. Tuh. Dan maskulin di sini dihantui tentang kegagalan, ya, yang tidak ada kejelasan, bingung, galau. Wow. Justru feminim ya, feminim yang lebih optimis, dan ini membuat dia tidak ada pilihan lain lagi. Nanti ingin kembali sama kamu karena dia melihat kamu sudah siap memulai kehidupan baru dengan karir baru kamu. Kebahagiaan ada di dalam sekeliling hidupmu untuk feminim, dan kamu juga sudah siap meniti masa depanmu dengan orang baru atau pekerjaan baru. Ini yang membuat maskulin belajar banyak ya tentang kestabilan hidup dalam perbuatan dia sendiri. Ada rasa takut diduakan, ada rasa takut kegagalan, ada rasa takut digantungkan, ada rasa takut diendingkan ya, maskulin. Dan dia ada rasa takut dengan orang ketiganya. Kenapa? Karena orang ketiganya ini satu sisi mengirim energi di bawah alam sadar, bisa dengan mimpi, pelet, telepati, ataupun guna-guna. Wah, Wordsworth, the High Priestess, and the Wheel of Fortune. Ada rasa takut dia tentang karmic circle ya. Dan dia bermimpi kalau orang ketiganya ini adalah pembawa sial bagi dia. Ya. Dan dia stuck dalam kehidupan yang tidak ada kemajuan, kehidupan yang mentok gitu ya. Kegagalan terus-menerus. Ya. Sedangkan kamu, aku lihat kamu sudah siap, sudah optimis memulai kehidupan baru. Bahkan kamu juga sudah lebih misterius sekarang ya ke maskulin, nggak terbuka ya tentang diri kamu ke maskulin. Ini yang membuat maskulin ingin banget memperbaiki takdirnya dengan kamu. Ya. Dia ingin mengendingkan cara dia menduakan kamu nanti, tapi itu sudah terlambat. Kenapa? Karena aku lihat kamu sudah lebih kuat. Kamu sudah lebih sayang pada dirimu. Kamu sudah lebih percaya diri terhadap kehidupan barumu. Tuh ya, maskulin tuh. Ingin kembali sama kamu tuh. Tapi hati-hati, rencana dia gak baik ya. Karena dia mengalami suatu kegagalan hidup dari rencananya dia nih untuk berpetualang. Dia merasa paling kuat. Hati-hati, dia akan menggunakan orang pintar ya untuk bisa mengendingkan kesuksesan kamu. Tapi di sini dia juga ada
ada masalah tentang kesehatan dia ya, aku lihat. Dia coba untuk bisa memperbaiki koneksi ke Tuhan karena dia juga takut kematian, aku lihat di sini. Ya. Aku lagi pilek tiba-tiba, guys. Situasi maskulin. Trust. Listen to your intuition. Be assertive. So, maskulin kalau mau sukses, ya, mau bahagia, ya dia harus bisa memeditasikan dirinya tentang janji-janjinya dia. Ya, karena banyak masalah maskulin akan hadapi dan ini adalah peringatan. Maskulin di sini harus bisa mengikuti intuisinya dia, yaitu membuka topengnya dia kalau dia mau bahagia. Ya, kalau dia mau bahagia ya dia harus percaya dengan intuisinya dia dengan cara yang menjadi dirinya dia sendiri tanpa menjadi orang lain, tanpa memakai topeng gitu. Ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share dan skip iklan channel aku. Lucky Tertemes and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.